Desain bangunan Istana Negara di calon ibu kota yakni Kalimantan Timur viral di internet dan menjadi pembicaraan publik. Maka tak heran jikalau pada Selasa 30 Maret 2021, tagar Kalimantan menjadi salah satu trending topik di media sosial Twitter. Namun, Ikatan Arsitek menyebut bahwa desain tersebut tidaklah ramah lingkungan dan dianggap gagal menggambarkan peradaban Indonesia. Seperti kita tahu, rencana pembangunan ibu kota baru masih terus berjalan di tengah pandemi ini. Berdasarkan pemenang sayembara desain visual ibu kota baru yang berjudul Nagara Rimba Nusa, kita sebelumnya sempat diperlihatkan updatean visualisasi gedung Istana Negara yang dibuat bernuansa rumah adat. Namun beberapa hari terakhir rupanya muncul kembali update desain Istana Negara terbaru yang diketahui berbentuk burung Garuda. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, yakni Diana Kusumastuti, telah mengkonfirmasi desain Garuda yang beredar memang resmi dari pemerintah, tetapi statusnya belumlah final. Tahapan selanjutnya, basic design, lalu ada perencanaan lagi, sehingga masih panjang prosesnya. Sebagai informasi, konsep gedung berbentuk hewan mitos sekaligus lambang negara Indonesia tersebut dibuat oleh Nyoman Nuwarta, seorang pematung yang terkenal lewat proyek triliunan Garuda Wisnu Kencana di Bali. Nyoman disebut Diana mengikuti sayembara tertutup yang dihelat pemerintah dan berhasil mengalahkan ide beberapa nama arsitek tenar lainnya seperti Jori Antar, Gregorius Subiyoludi, dan Siberani Sofian. Sayangnya, belum ada penjelasan dari otoritas mengapa bentuk Istana Negara dalam desain lengkap pemenang sayembara ibu kota baru kini berubah. Pun perihal mengapa seorang pematung yang justru terpilih untuk menjadi arsitek Istana Negara, Diana sendiri hanya menjelaskan bahwa Nyoman Nuwarta terpilih karena ia seorang pematung yang memiliki jiwa arsitek. Nah, menanggapi hal tersebut dari kalangan netizen, rupanya cukup banyak pula yang ikut menyentil desain terbaru Istana Negara tersebut. Bahkan ada seorang netizen dengan nama akun John Lenong yang entah bagaimana justru menyebutnya mirip dengan patung Yesus. Gabungan 5 ikatan arsitek memberikan masukan kepada pemerintah terkait rancangan ilustrasi ibu kota baru di Kalimantan Timur. Mereka mengaku desain burung Garuda sebagai ikon membuat gelisah. Kelima asosiasi tersebut adalah Asosiasi Profesi Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), Green Building Council Indonesia (GBCI), Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia (IARI), Ikatan Arsitek Landscape Indonesia (IALI), dan Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota (IAP). Sebelumnya desain itu dipublikasikan oleh Menteri PPN Bappenas Suharto Monoarfa lewat akun Instagramnya pada 18 Maret 2021 silam. Sayangnya dari pantauan cnnindonesia.com, desain tersebut telah dihapus dari akun Instagram Suharto. Mereka menilai bangunan Istana Negara yang berbentuk burung Garuda bukan simbol yang menjadikan kemajuan peradaban bangsa Indonesia di era digital. Bangunan gedung Istana Negara seharusnya merefleksikan kemajuan peradaban atau budaya, ekonomi, dan komitmen pada tujuan pembangunan berkelanjutan negara Indonesia dalam partisipasinya di dunia global. Lebih lanjut, gedung Istana Negara disebut-sebut seharusnya menjadi contoh bangunan yang secara teknis mencirikan prinsip pembangunan rendah karbon dan cerdas sejak perancangan, konstruksi, hingga pemeliharaan gedungnya. Kelima asosiasi itu menyebut metafora dalam dunia perancangan arsitektur era teknologi 4.0 merupakan pendekatan yang mulai ditinggalkan karena ketidakmampuan menjawab tantangan dan kebutuhan arsitektur saat ini dan di masa mendatang. Metafora harfiah yang direpresentasikan melalui gedung patung burung tersebut tidak mencerminkan upaya pemerintah dalam mengutamakan forest city atau kota yang berwawasan lingkungan. Selain itu, mereka juga meminta pemerintah agar terbuka dalam proses perencanaan desain ibu kota dengan melibatkan masyarakat luas. Apalagi nantinya rancangan tersebut akan menjadi representasi Indonesia dan menjadi dasar atas perkembangan peradaban Indonesia dalam kancah dunia. Oleh karena itu kemudian direkomendasikan 3 hal kepada pemerintah. Pertama, istana versi burung Garuda disesuaikan menjadi monumen atau tugu yang menjadi tengaran atau landmark pada posisi strategis tertentu di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP dan dilepaskan dari fungsi bangunan istana. Kedua, mengusulkan desain bangunan gedung istana agar disayembarakan dengan prinsip dan ketentuan desain yang sudah disepakati dalam hal perancangan kawasan maupun tata ruangnya, termasuk target menjadi model bangunan yang sehat beremisi nol. Sebelumnya Soeharto memastikan pembangunan ibu kota baru akan tetap berlanjut pada tahun ini. Pembangunan ibu kota negara atau IKN itu akan disesuaikan dengan desain buatan pemenang sayembara Kementerian PUPR pada 2019, yakni Urban Plus. Dalam video yang ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, terlihat bahwa IKN nantinya akan mengusung tema Nagara Rimba Nusa. Sebagian besar kawasan atau sekitar 70% didominasi oleh ruang terbuka hijau di mana terdapat Danau Pancasila yang berada satu garis lurus dengan Plaza Bhinneka Tunggal Ika dan wilayah kompleks pemerintahan. Suharto meyakini proyek ibu kota baru bisa memberi daya ungkit ke perekonomian nasional.
Berdasarkan hitung-hitungannya, bila proyek ibu kota negara baru tetap berjalan tahun ini, kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi sekitar 1,8% sampai 2,2%. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Suharto Monoarfa memastikan pembangunan mega proyek ibu kota baru akan tetap berlanjut pada tahun ini. Pembangunan ibu kota negara tersebut akan disesuaikan dengan desain buatan pemenang sayembara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR pada 2019, yakni Urban Plus. Dalam video yang ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, terlihat bahwa IKN nantinya akan mengusung tema Nagara Rimba Nusa. Sebagian besar kawasan atau sekitar 70% didominasi oleh ruang terbuka hijau, di mana terdapat Danau Pancasila yang berada satu garis lurus dengan Plaza Bhinneka Tunggal Ika dan wilayah kompleks pemerintahan. Kompleks pemerintahan sendiri akan meliputi Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Ada pula kompleks Kementerian Koordinator, kompleks Kementerian, kompleks institusi pemerintah, kompleks Kedutaan Besar, Markas Besar TNI dan Polri, City Command Center, Gedung Perpustakaan, dan Arsip Nasional, hingga Data Center. Di kawasan pusat kota, terdapat berbagai bangunan untuk sarana edukasi dan rekreasi publik seperti Galeri Nasional, Museum Perjuangan Indonesia, Koridor Kebangsaan. Sementara di luar kawasan pusat kota, terdapat perkantoran BUMN, kawasan hunian campuran, pusat distrik, komersial center, serta akademi pemerintahan. Seperti Jakarta, ibu kota baru nantinya juga akan dilengkapi fasilitas masjid negara, kompleks rumah ibadah. Sementara itu kawasan utara Nagara Rimba Nusa akan terdiri dari area hunian, pusat distrik, sekolah, sport stadium, dan marina barrage. Kemudian bagian selatan kota akan dibangun kawasan hunian, pusat distrik, transit hub, kompleks hotel and resort, dan pelabuhan. Suharto meyakini proyek ibu kota baru bisa memberi daya ungkit ke perekonomian nasional. Berdasarkan hitung-hitungannya, bila proyek ibu kota negara baru tetap berjalan tahun ini, kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi sekitar 1,8 hingga 2,2%. Kendati begitu, Suharto tak menampik bahwa daya dorong proyek ibu kota negara baru ke perekonomian tetap butuh faktor pendamping, yaitu pelaksanaan program vaksinasi nasional. Khususnya agar target vaksin ke 70 juta orang atau 39% dari estimasi 181,5 juta orang bisa tercapai.